Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bimbingan Al-Fatih. Now we would like to continue our material about offering something. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita mengenai menawarkan sesuatu kepada orang lain. Offering something, bagaimana membentuk ungkapan atau ekspresi yang menunjukkan offering something. How to offer something to someone. Bagaimana kita menawarkan sesuatu kepada seseorang. Offering something is a way for someone to offer help to someone. How to make expression. Jadi dalam hal ini kita bagaimana caranya menawarkan sesuatu kepada seseorang atau memberikan penawaran suatu bantuan kepada seseorang. Kita memulai dengan ekspresi dengan rumus would you like. Would you like dengan pola would you like. Kata would you like ini diikuti oleh kata benda yang ditawarkan dan diikuti juga oleh kata to yang ditambahkan dengan infinitif atau kata kerja bentuk dasar. Contoh di sini yaitu penggunaan would you like something to eat. Would you like something to eat? Maksudnya menawarkan, apakah Anda ingin sesuatu untuk dimakan? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Apakah Anda ingin sesuatu untuk diminum? Would you like to read magazine? Would you like to read magazine? Apakah Anda ingin membaca majalah? Ini penawaran dengan menggunakan kata would you like yang diikuti oleh to, yang diikuti oleh benda atau juga infinitif. Yang kedua yaitu menggunakan pola do you want. Do you want? Sama dengan kata would you like. Do you want ini diikuti oleh to, diikuti dengan infinitif atau kata kerja bentuk dasar. Contohnya, do you want to drink some juice? Apakah ini Anda ingin minum jus? Do you want something to drink? Apakah Anda ingin sesuatu untuk diminum? Do you want to get a newspaper? Apakah Anda menginginkan majalah atau koran, surat kabar? Do you want to have some food? Apakah Anda ingin makanan? Menginginkan makanan? Ini sama saja. Pola yang berikutnya adalah penggunaan would you care for. Would you care for? Setelah for biasanya diikuti oleh kata benda yang ditawarkan. Contohnya, would you care for newspaper, Mr. John? Apakah Anda menginginkan surat kabar, Pak John? Would you care for a cup of coffee, sir? Apakah Anda menginginkan secangkir kopi, Pak? Nah ini, would you care for untuk British, yang polanya dia informal, bisa dengan mengatakan, do you fancy? Do you fancy? Ya. Do you fancy of coffee? Apakah Anda menginginkan kopi? Nah, seperti itu. Pola yang berikutnya yaitu dengan menggunakan how about. How about, yaitu ungkapan yang diikuti oleh gerund atau kata benda yang atau kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Gerund ini adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi kata kerjanya tinggal diikuti oleh akhiran ing. Atau how about ini bisa diikuti oleh langsung dengan menggunakan kata benda. Jadi bentuknya itu memang dua-duanya diikuti oleh kata benda, namun kata benda dalam bentuk gerund ini diambil dari kata kerja yang ditambah dengan akhiran ing. Contohnya, how about going to the beach? Bagaimana kalau kita pergi ke pantai? How about drinking coffee? Bagaimana kalau kita minum kopi? Tapi kalau menggunakan kata benda langsung bisa saja dengan menggunakan how about coffee? How about, bisa ditambahkan dengan benda-benda yang lain.
Namun umumnya untuk how about ini adalah kita gunakan gerund. How about playing football? Contohnya. Jadi ini akan lebih menunjukkan atau merujuk kepada sesuatu yang ditawarkannya lebih terdengar atau lebih rujukannya lebih jelas. Can I get you? Di sini penggunaan can I get you diikuti oleh kata benda atau noun. Contohnya di sini, can I get you something to drink? Can I get you something to drink? Maukah saya bawakan sesuatu untuk diminum? Can I get you a newspaper? Maukah saya bawakan Anda surat kabar? Can I get you a cake as the dessert? Maukah Anda saya bawakan kue untuk hidangan pencuci mulut atau hidangan penutup? Nah, di sini dalam offering atau menawarkan sesuatu ini adalah ekspresi yang digunakan dalam bahasa Indonesia pun sama, ada cara yang resmi, ada juga yang cara yang tidak resmi. Kalau yang resmi disebut cara yang formal, kalau yang tidak resmi disebut informal. Ini contoh-contohnya ekspresi yang kita gunakan. Would you like something to drink? Would you like to disco? Would you like to come along? Could I offer you a glass of lemonade? Would you mind joining us? Shall I get you a bottle of water? Would you like a cup of coffee? Would you like to leave a message? Nah, ini saya tambahkan di sini ada penggunaan would you mind, maksudnya keberatankah Anda? Kalau would you mind biasanya langsung diikuti oleh gerund, yaitu kata kerja ditambah dengan bentuk ing. Would you mind joining us? Would you mind playing football? Jadi tidak diikuti oleh to. Tidak diikuti oleh to. Infinitive. Jadi contoh-contoh yang di sini adalah contoh-contoh yang menggunakan bentuk formal digunakan untuk orang-orang yang usianya lebih tua dari kita. Contoh-contoh yang informal atau yang bisa digunakan untuk orang-orang yang usianya setara dengan kita. What can I get for you? Apa yang bisa saya bawakan untukmu? Want you have a pancake? Inginkah Anda saya bawakan pancake? Nah, want ini maksudnya bentuknya negatif. Tidak inginkah Anda saya bawakan pancake? Want ini dari kata will not, bukan dari kata want yang artinya menginginkan. Want ini dari kata will not. Disingkat jadi want, bukan dari want, bukan. Want you have a pancake? Tidak inginkah saya bawakan Anda pancake? Do you want something to eat? Ini kalau yang informal bisa langsung menyebutkan bendanya. Cheese sandwich, sandwich keju, coklat, coklat. Atau langsung menunjukkan bendanya. Like one, mau yang ini? Nah ini. Dalam offering atau menawarkan sesuatu tentu di sini ada responnya. Baik respon itu sifatnya menerima ataupun juga menolak. Dan ini adalah suatu hal yang wajar. Accepting and offering something is the mean used to receive help or offer from someone. Di sini bagaimana kita menerima pertolongan atau bantuan atau tawaran dari seseorang. Contohnya, di sini bentuk-bentuknya yang paling lumrah, yang paling umum adalah menggunakan kata thank you, yaitu maksudnya terima kasih. Kalau yes please ini mengiyakan. Ya silakan. I would like it very much. Saya sangat suka. Thank you, I would. Saya ingin. Terima kasih, ya saya ingin. That would be nice. That would be very nice. Oh, nampak akan sangat menyenangkan. Sangat menggembirakan.
I am pleased to do that. Saya mau. Atau saya mau melakukannya, saya ikut, saya ingin. Atau with pleasure, dengan senang hati. Yes, I would like some. Ya, saya mau yang itu. Oh yes, I would love to. Ya, saya mau. That sounds nice. Kedengarannya enak. That's very kind of you. Baik sekali Anda. Ini contohnya. Ini di sini kita bawakan dalam bentuk contoh dialog untuk accepting. Shall I carry your luggage to your apartment? Maukah saya bawakan kopermu ke apartemen Anda? Yes, please. Di sini responnya yes, please. Ya, saya akan bawakan. Do you need help? Apakah Anda butuh bantuan? Would you mind sending me those boxes, please? Maukah atau keberatankah jika Anda mengirimkan kotak ini? Nah, ini langsung direspon dengan suruhan. Ini menawarkan bantuan. Do you need help? Namun dalam bentuk penolakan atau declining atau refusing, di sini berarti maknanya kita menolak tawaran dari seseorang atau bantuan dari seseorang. Kita dengan mengatakan, no thanks, I'm not. Tidak, terima kasih. Saya tidak. No thanks, tidak, terima kasih. Not for me, bukan untuk saya, atau bukan buat saya, atau tidak buat saya. Thanks, terima kasih. No, I really want, thank you. Enggak, saya lagi enggak benar-benar ingin. Atau saya tidak mau, terima kasih. I would like to, but. I would like to, but I have. Saya suka, tetapi saya apa? Misalkan diberikan, misalkan I have stomachache, saya lagi sakit perut, atau I have one, atau saya sudah punya, atau I have another, saya punya yang lain, atau saya suka yang lain. Ini penolakannya bentuknya halus, tidak langsung, tetapi dengan membuat suatu penyangkalan dari apa yang kita sampaikan. Pada dasarnya kita mau atau kita suka, tetapi ada kata tapinya. I would like to, but I have another one. Ini yang I'm afraid I can't, thanks. Anyway, saya khawatir saya nggak ingin, atau saya khawatir saya nggak bisa, saya khawatir saya nggak dapat atau nggak mampu, nggak mau. Nah ini tetap diucapkan kata thanks. Ya, artinya kita tetap mengucapkan gratitude ke sana, ke lawan bicara kita, yaitu bentuk terima kasih, ucapan terima kasih. It would be a great pleasure too. Ini akan sangat menyenangkan. But, nah ini juga bentuknya penolakan secara halus. Kita mengiyakan dulu apa tawarannya atau menghormati dengan penuh sukacita tawarannya. But I'm afraid I have an appointment misalnya. Tetapi di sini ada penyangkalan. But I have afraid I have an appointment, atau saya punya janji dengan siapa misalnya, atau I have a meeting. Nah, ini bisa diberikan alasan-alasan yang lain. Ini contoh dalam dialog. Kita akan lihat. Is there anything I can do for you? Adakah sesuatu yang saya bisa lakukan untuk Anda? Thank you, but I can finish it soon. Ini tawarannya ditolak. Terima kasih, saya bisa menyelesaikannya segera. Saya bisa menyelesaikannya segera. Ini bentuk tawaran, tapi ditolak. Tetap kita ucapkan terima kasih atas tawarannya itu dengan mengucapkan kata thank you. Well, let me know if I can be of any help. Ini maaf, I-nya harus huruf besar, can be-nya harus dipisah. Thanks for your kindness. Thanks for your kindness. Terima kasih atas kebaikan Anda. Oke. Ini untuk dialognya. Ya, sayang sekali saya di sini sendirian. Harusnya bisa didampingi oleh satu orang untuk biar suaranya atau ekspresinya nampak seperti lagi dialog berdua. Tapi ya apa boleh buat, langsung saja karena keterbatasan saya dalam menyampaikan video pembelajaran ini. Yang penting kita paham isi dari dialog ini atau makna dari
penggunaan expressing offering di sini kita bisa menempatkannya, menggunakannya. Di sini situasinya at the cafeteria, di sebuah kafetaria. Ini saya tegaskan untuk penggunaan I, ini mohon maaf, saya salah ketik. Penggunaan I ini harus selalu menggunakan huruf besar, ya. Mohon maaf. Di sini ada dialog antara waiter dengan Vina. Waiter ini penjaga kafetaria, pelayan, tentunya dia seorang laki-laki. Vina, dia seorang perempuan. Ini juga penulisan di awal kalimat harus menggunakan huruf besar, ya. Good morning, miss. How can I help you? Oh, thanks. I want something special in this restaurant. How about black coffee or green tea? Black coffee, please. How about food or cake? I feel very hungry. How about french fries or pizza? I want noodle. Kita sampai sini dulu. Kita terjemahkan. Good morning, miss. Selamat pagi. How can I help you? Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Oh, thanks. Terima kasih. I want something special in this restaurant. Saya menginginkan sesuatu yang sangat spesial di restoran ini. How about black coffee or green tea? Bagaimana kalau kopi hitam atau teh hijau? Black coffee, please. Dia pilih kopi hitam. How about food or cake? Bagaimana kuenya? I feel very hungry. Saya sangat lapar. How about fried rice or pizza? Di sini ada nasi goreng atau pizza tawarannya. Dia katakan, Vina, I want noodle. Saya ingin mie. Kata si waiternya, oh, I will bring it for a moment. Just wait, miss. Saya akan bawa segera mie-nya atau pesanannya itu. Ya, tunggu sebentar. Oke, thanks. Baik, terima kasih. Itu contohnya. Di sini juga ada contoh yang lain antara Andy dan Brian. Here, have a cookie. Dia respon dengan thanks. Would you like some cake? No, thank you. It looked delicious stuff. Dia menolak, tetapi dia memuji. Tidak, terima kasih ketika ditawarkan. Maukah Anda kue ini? Tidak. Wah, itu nampaknya adonannya enak. How about a glass of coffee? Bagaimana kalau segelas kopi? Thanks, but I don't drink coffee. Makasih, saya tidak minum kopi. What will you have to drink? Apa yang akan Anda minum? Mango juice will be fine. Would you like some more pie? Sure, it's really good. Did you bake it yourself? Can I get you some milk or something? Well, a glass of water would be okay. Ini terjemahannya. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini sebetulnya dialog antara Andy dan Brian ini sebetulnya hanya satu ekspresi ini dalam bentuk yang terpisah karena tidak berurutan dari atas sampai ke bawah dalam satu dialog yang menyatu. Ini hanya menunjukkan sebuah tawaran, responnya, tawaran, responnya, tawaran, responnya, dan seterusnya. Baik tawarannya itu diterima maupun ditolak. Jadi contoh di sini dengan mengatakan, would you like some more pie? Sure, it's really good. Tentu saja. Ini sangat bagus. Did you bake it yourself? Apakah Anda memanggangnya sendiri? Atau membikinnya sendiri? Nah, ini tidak diteruskan dengan dialog berikutnya. Baik, kita buat
ikuti contoh percakapan yang lainnya. Di sini juga di sini percakapan antara boy dan girl. Ini satu kesatuan percakapan dari awal sampai akhir. Hi, hello. Are you hungry? No, I'm not. Are you thirsty? Yes, I am. Would you like a cup of coffee? Yes, please. Here is your coffee. Thank you. You're welcome. Goodbye. Bye. Ini satu kesatuan dialog dari awal sampai akhir. Ketika ditanya, hi, hello, are you hungry? Apakah Anda lapar? No, I am not. Saya tidak. Are you thirsty? Apakah Anda haus? Yes, I am. Ya, saya haus. Would you like a cup of coffee? Maukah Anda saya tawarkan kopi? Yes, please. Ya. Here is your coffee. Ini kopinya. Thank you. Nah, ini seperti itu. Contoh percakapan berikutnya antara John dan Debbie. What are you doing, Debbie? Debbie menjawab, I'm replying email from client and writing 10 article about English expression. Apa yang sedang kamu lakukan, Debbie? Saya sedang membalas email dari klien dan menulis 10 artikel tentang ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Inggris. Si John melanjutkan, wow, you are so busy, right? Anda sangat sibuk, ya? Yeah, I'm so stressful. Ya, saya cukup tertekan, sangat tertekan, stress. Shall do your help job. Shall do your help job. Really? You must be kidding me. Ini shall do your help job. Bisakah atau maukah setengahnya saya bantu di sini? Kamu bercanda, benarkah? Kamu pasti bercanda. Really? You must be kidding me. Tapi si John menjawab lagi, I'm so serious. Saya sangat serius. Saya sangat serius, Deb. How? Bagaimana? Yeah. Thank you so much, John. I appreciate your help. Terima kasih banyak, John. Saya menghargai bantuanmu. Saya menghargai tawaranmu. Most welcome, Debbie. Tentu saja, saya dengan senang hati. Could I offer you a glass of lemonade? Maukah saya tawarkan kamu segelas air lemon atau jus lemon? Ya, please don't bother. Ya, asal tidak mengganggu. It's okay, I really don't mind. Ya, gak masalah lah, saya gak keberatan. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan contoh dialog. Kita langsung di sini exercise ya. Dan kita langsung bahas exercise-nya, latihan di sini antara dalam bentuk dialog antara Mr. Bean dan Miss Smith. Mr. Bean, dia mengatakan, hello Miss Smith, would you like a cup of coffee? I'm just making some. Dia tawarkan kepada Miss Smith, maukah dia secangkir kopi? Saya baru saja membuatnya. Oh yes, please. That would be lovely. Oh iya, silakan. Ini akan sangat menyenangkan. How do you take it? Bagaimana Anda mengambilnya atau membawanya? Atau membuatnya? With milk and sugar, please. Atau ini menawarkan how do you take it? Ini mau pakai apa bahasa kitanya. Jadi kopinya mau pakai apa? Ya, dia katakan, Miss Smith merespon with milk and sugar, please, dengan susu dan gula. Ya, here you are. Ini kopinya. Thank you. Maka di sini ketika ada pertanyaan, the underline expression expresses yang di underline, yang di garis bawahi di sini dengan mengatakan oh yes please, that would be lovely. Di sini bentuknya apa? Sebuah tawaran, penolakan. Nah, kita lihat optionnya, offering something, penawaran, offering help, menawarkan bantuan, accepting an offer, menerima tawaran, declining an offer, menolak tawaran, atau
refusing an offer, menolak tawaran juga. Maka di sini jawabannya adalah accepting an offer, menerima tawaran. Kenapa jawabannya yang itu? Karena ini adalah suatu respon, oh yes, please, that would be lovely. Dia mempersilahkan, dia menyatakan akan sangat senang, akan senang, menyenangkan, atau kedengarannya enak. Kenapa ditawarkan minuman kopi? Baik. Nomor berikutnya. Di sini ada dialog antara Danny dan Jane. Si Danny mengatakan, "Good morning, Jane. Do you want an ice cream?" "Oh, great. Blah, blah, blah. I would love one. Chocolate or strawberry?" "Chocolate, please." Di sini pertanyaannya, the suitable expression to complete the dialogue is. Di sini dialognya untuk mengisinya seperti apa? Nah, ini bentuknya cek dulu, menerima atau menolak. Ya, betul. Itu jawabannya adalah menerima. Karena di sini ada pilihan untuk memilih antara es krimnya mau yang strawberry atau yang coklat. Maka di sini kalau menerima jawabannya adalah yes please, bukan no thank, bukan don't bother, bukan never mind atau juga not for me. Karena yang di bawahnya adalah bentuk-bentuk penolakan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini antara Andi dan Bobby. Di sini si Andi mengatakan, "Shall I carry your luggage to your apartment?" Ini kurang teh ya. Yes, please. The underlined word has similar meaning with. Di sini carry. Carry artinya tentu saja di sini membawa. Membawa maknanya sama dengan borrow, bring, drop, dodge, leave. Yang sesuai adalah kata bring. Membawa. Next, number. Di sini dialog antara Indi dan Putri. The box you brought looks very heavy. Kotak yang Anda bawa itu nampak sangat berat. Sure, it's very kind of you, thanks. Tentu saja, Anda sangat baik sekali, terima kasih. The suitable expression to complete the dialogue is, maka di sini bentuknya apa? Ini pasti bentuknya kalau konteksnya melihat seseorang membawa kotak yang sangat berat, berarti menawarkan suatu bantuan. Would you like me to help you? Jawabannya adalah, would you like me to help you? Maukah saya bantu Anda? Beda dengan yang B, would I like to help me? Nah, ini tidak seperti itu. Ini minta pertolongan kalau seperti itu. Would you like to help me? Ini sama, meminta pertolongan. Would you like to bring it for me? Ini juga meminta pertolongan. Could you bring it for me? Ini sama, meminta bantuan atau pertolongan. Nah, ini yang menawarkan bantuan, yaitu would you like me to help you? Menawarkan bantuan untuk membawa box itu karena box itu nampak berat di bawahnya. Ini agak panjang pertanyaan yang ini. Ini antara Andi dan Cynthia, nomor 5. Andi, some of our friends will join the concert tomorrow. Would you like to go with me? Cynthia, it will be very interesting. It will very interesting. Ini harusnya ada B-nya. It will be very interesting. I need to refresh my mind this time. Ini kita akan sampaikan maknanya. Salah satu dari teman kita akan gabung dalam konser besok. Mau ikutan gabung lihat ke sana?
Dia katakan, ya nampaknya akan sangat menarik. Saya mau refreshing, ya, mau refreshing, pergi refreshing. Maka di sini bentuknya adalah sebuah penerimaan, accepting, bukan bentuk penolakan. Maka jawabannya adalah yang D. What a great idea. What a great idea. Wah, ini ide yang bagus. Ya. Kalau kita melihat the suitable expression to complete the dialogue. Kalau I would love to but I don't think I can come, berarti ini penolakan. Ya, ada penyangkalan di sini. I'm really sorry. Ini tentu saja juga penolakan. Kalau yang C, I'm not sure, juga ini ketidakyakinan. Apalagi not for me yang E. Jadi yang paling tepat adalah what a great idea. Sebuah ide yang bagus. Betapa bagus idenya. Seperti itu. Baik, itu saja kira-kira yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai offering help di bagian yang kedua. Nanti kita latihkan lagi, sering ucapkan lagi untuk ekspresi-ekspresinya, dihafalkan, sering dilatih, diucapkan dalam pelafalannya. Ini sekedar mereview bagaimana kita melafalkan untuk ekspresi menawarkan bantuan atau pertolongan dalam bentuk-bentuk formal terutama karena kita masih posisinya sebagai pelajar. Kita lebih mengutamakan bentuk-bentuk yang sifatnya formal. Berbicara dengan guru kita, berbicara dengan pada situasi-situasi yang dalam rapat dan seterusnya. Kita ulangi ekspresinya. Would you like something to drink? Would you like to disco? Would you like to come along? Can I offer you a glass of lemonade? Would you mind joining us? Shall I get you a bottle of water? Would you like a cup of coffee? Would you like to leave a message? Nah, ini kira-kira bentuk-bentuk yang harus kita ulang-ulang dan juga polanya dari mulai can I offer, can I get you, would you like, would you care of, dan seterusnya. Ini yang pola-pola seperti ini yang tadi di atas pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komentar atau langsung inbox ke akun saya. Baik, sampai di sini saja kita cukupkan. That's all. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.